Oke, pernah nggak sih Anda janji sama diri sendiri, hari ini bakal produktif, tapi entah gimana ceritanya malah berakhir nonton video seharian? Tenang, kita semua pernah ngalamin kok. Dan ini ternyata bukan soal malas atau enggak. Ini soal sains. Di dalam kepala kita ini lagi ada perang besar. Yuk, kita cari tahu siapa yang bakal menang. Pertanyaannya kan simpel ya, tapi jawabannya itu loh, rumit banget. Kenapa sih ngerjain tugas penting yang bisa nentuin masa depan, rasanya kalah menarik dibanding, katakanlah, beresin laci meja yang udah setahun gak disentuh? Atau kenapa scrolling media sosial itu rasanya jadi tugas paling mendesak di dunia saat itu? Nah, ini ada alasan ilmiahnya. Gini deh, kita lurusin dulu satu hal yang penting banget dari awal. Kalau Anda sering nunda-nunda pekerjaan, itu bukan berarti Anda pemalas. Sama sekali bukan soal kurangnya disiplin atau kelemahan karakter. Ini tuh murni pertarungan biologis. Bayangin aja ada tarik tambang yang terjadi di dalam otak Anda setiap hari. Oke, sekarang mari kita bedah medan perang di kepala kita. Di bagian pertama ini, kita bakal kenalan sama dua kubu yang lagi berantem terus. Bagian otak kita yang super primitif sama bagian yang super modern. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, ada dua pemain utama di sini. Di sebelah kiri, kita punya sistem limbik. Anggap aja ini otak kadal kita. Primitif, emosional, dan misinya cuma satu. Cari yang enak, hindari yang nggak enak, sekarang juga. Terus, di kanan, kita punya korteks prefrontal. Ini nih, CEO visioner di kepala kita. Dia yang mikir logis dan ngerencanain masa depan yang cerah. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Pas si sistem limbik ngeliat tumpukan kerjaan, dia nggak lihat itu sebagai peluang. Dia ngelihatnya sebagai monster, sebagai ancaman emosional yang bikin nggak nyaman. Jadi respon alaminya apa? Lari, kabur, cari video kucing lucu, detik ini juga. Di waktu yang bersamaan, si CEO di kepala Anda, si korteks prefrontal, udah coba nenangin. Dia nunjuk ke tujuan besar di masa depan, sambil bilang, sabar, kalau ini selesai, kita bakal sukses loh. Tapi ya gitu deh, teriakan panik dari si sistem limbik seringnya jauh lebih kencang dan lebih cepat didengerin. Nah, fenomena ini ada nama kerennya, amigdala hijack, atau kalau diartiin ya, pembajakan amigdala. Ini adalah momen di mana otak emosional Anda, si sistem limbik tadi, bener-bener ngebajak kokpit otak rasional. Dia ngambil alih kemudi, ngunci si CEO di toilet, terus ngarahin pesawat lurus ke arah sofa dan Netflix. Tujuannya, pelarian instan. Ironisnya, pelarian singkat ini ada harganya dan mahal banget. Di bagian kedua ini, kita bakal bongkar gimana aksi nunda-nunda ini malah nyiptain lebih banyak stres. Jadi kayak lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Coba deh perhatiin siklusnya. Semuanya berawal dari satu tugas yang bikin stres. Terus, biar bisa kabur dari stres itu, Anda nunda kerjaan. Dan rasanya lega, tapi cuma sebentar. Karena abis itu muncul rasa bersalah dan cemas. Nah, rasa bersalah ini nyiptain stres baru. Yang anehnya malah bikin Anda pengen nunda lagi. Hasilnya, Anda capek secara emosional, padahal belum ngapa-ngapain. Jadi intinya gini, prokrastinasi itu sebenarnya upaya yang gagal dari otak primitif kita buat ngelindungin kita dari rasa nggak nyaman saat ini. Niatnya baik, tapi pikirannya pendek banget. Dalam usahanya ngelindungin kita dari gerimis hari ini, dia malah ngejual payung yang kita butuhin buat badai di masa depan. Terus gimana dong cara menangnya? Jawabannya, bukan dengan maksa atau marahin diri sendiri. Itu cuma bakal bikin si otak primitif makin panik. Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal belajar cara yang lebih cerdas. Kita akan coba menipu sistem limbik kita. Rahasianya adalah mengubah persepsi. Kita harus bikin tugas itu kelihatan kecil banget, nggak mengancam sama sekali, sampai-sampai si sistem limbik kita ngerasa, ini mah enteng dan nggak perlu waspada. Kita harus ubah monster yang nakutin jadi tumpukan mainan balok yang gampang diberesin. Gini nih cara praktiknya, lupakan pikiran lama yang rasanya segede gunung kayak, waduh, saya harus selesaiin seluruh laporan ini. Ganti pakai strategi baru yang super gampang. Oke, saya cuma mau buka dokumennya aja, terus liatin selama 2 menit. Tugas ini kan kecil banget ya, sampai otak primitif Anda bakal bilang, 2 menit doang? Ya udah deh, boleh. Dan di saat itulah, si CEO, korteks prefrontal, bisa balik kerja lagi. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Begitu Anda mulai, bahkan cuma 2 menit, Anda itu mengaktifkan sesuatu yang namanya efek Zeigarnik. Ini tuh kecenderungan alami otak kita yang nggak suka ngelihat sesuatu ngegantung atau belum selesai. Otak jadi ngerasa gatel, pengen ngelanjutin. Jadi langkah 2 menit tadi itu sebenarnya umpan yang sempurna.
Oke, di bagian terakhir ini, kita rangkum semuanya jadi sebuah filosofi baru. Sebuah pendekatan yang lebih baik hati sama diri sendiri. Kuncinya bukan paksaan, tapi permulaan yang super kecil. Langkah pertama dan paling penting, tolong berhenti menyalahkan diri sendiri. Setiap kali Anda ngatain diri sendiri dasar pemalas, Anda itu cuma nambahin stres. Dan seperti yang kita pelajari tadi, stres itu bahan bakarnya si sistem limbik. Jadi, ngeritik diri sendiri itu justru memperkuat lingkaran setan prokrastinasi. Jadi, ini dia pesan utamanya. Lupakan soal menyelesaikan, fokus aja sama memulai. Mulailah dengan satu langkah yang kecil banget, saking kecilnya sampai mustahil buat gagal. Buka dokumennya, tulis satu kalimat, lakukan selama 1 menit. Karena kemenangan dalam perang melawan prokrastinasi ini nggak diraih dengan otot, tapi dengan strategi cerdas dan kebaikan hati pada diri sendiri.